Tentu ini adalah cerita mengenai pembentukan Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan. Disajikan dalam sekitar 500 kata. Lahirnya Kesultanan Banjar. Kisah Pangeran Samudra Alkisah di Tanah Banjar, pada abad ke-16 berdiri megah sebuah kerajaan Hindu bernama Negara Daha. Kerajaan ini dipimpin oleh Maharaja Soekarama yang bijaksana. Menjelang akhir hayatnya, sang Maharaja membuat wasiat yang mengejutkan. Takhta kerajaan harus diwariskan kepada cucunya, Raden Samudra, putra dari putrinya, Putri Galuh Intan Sari. Keputusan ini mengesampingkan anak-anaknya sendiri, Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Tumenggung. Setelah Maharaja Soekarama wafat, wasiat itu justru memicu konflik berdarah. Kedua paman Raden Samudra, Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Tumenggung, tidak terima dan merebut kekuasaan. Mereka beranggapan bahwa merekalah yang lebih berhak atas takhta. Raden Samudra, yang masih muda dan menyadari bahaya besar mengancam keselamatannya, terpaksa melarikan diri dari istana Negara Daha di pedalaman. Bersama beberapa pengikut setianya, Raden Samudra mengembara ke daerah hilir sungai, tempat di mana sekelompok besar orang Melayu, Dayak, dan komunitas lokal lainnya tinggal, tepatnya di wilayah bernama Banjarmasin, sekarang Banjarmasin. Di sana ia disambut baik oleh para kepala kampung yang disebut patih, seperti Patih Masi, Patih Balit, Patih Kuwin, dan Patih Muhur. Melihat pangeran pewaris yang sah itu terbuang, para patih dan rakyat Banjarmasin bersepakat untuk memberikan perlindungan dan dukungan penuh kepada Raden Samudra. Mereka melihat kesempatan untuk melepaskan diri dari kekuasaan Negara Daha, yang sering membebani mereka dengan upeti tinggi. Mereka pun berjanji akan membantu Raden Samudra merebut kembali takhtanya, asalkan Banjarmasin dan wilayah sekitarnya dibebaskan dari segala bentuk upeti kepada Negara Daha. Raden Samudra menyetujuinya. Namun kekuatan Negara Daha yang dipimpin Pangeran Tumenggung, yang telah membunuh Pangeran Mangkubumi, terlalu besar untuk dilawan sendirian. Dalam situasi yang genting ini, Raden Samudra memutuskan untuk mencari bantuan keluar pulau. Pilihannya jatuh pada Kesultanan Demak di Pulau Jawa, sebuah kerajaan Islam yang kuat dan berpengaruh. Utusan pun dikirim ke Demak. Sultan Demak menyambut baik permintaan bantuan tersebut, tetapi dengan satu syarat mutlak. Jika berhasil merebut kembali takhta, Raden Samudra dan seluruh rakyatnya harus memeluk agama Islam. Raden Samudra menyanggupi syarat berat itu. Bantuan militer dari Demak segera tiba. Dengan dukungan pasukan Demak dan seluruh kekuatan dari Banjarmasin, pertempuran besar melawan Negara Daha pun pecah. Akhirnya, kemenangan berpihak pada Raden Samudra. Pangeran Tumenggung menyerah dan diizinkan tetap berkuasa di wilayah Batang Alai. Sementara Raden Samudra menjadi Raja Tunggal. Sesuai janjinya, pada tahun 1526 M,